Dalam regulasi baru, SKP dinilai dengan sistem manajemen kinerja. Penilaian kinerja merupakan salah satu proses rangkaian dalam sistem manajemen kinerja PNS. Tugas individu itu seharusnya mendukung tujuan organisasi. SKP akan dilaporkan setiap 6 bulan sekali atau per semester. Penyusunan rencana SKP berjenjang dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada instansi dan melalui pembahasan atau dialog antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja. Selain itu, sistem manajemen kinerja PNS berdasarkan 5 prinsip, antara lain yang pertama yaitu objektif. Objektif merupakan penilaian capaian sebenarnya sesuai keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, terukur. Merupakan kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga, akuntabel, yakni seluruh hasil capaian harus bisa dipertahankan oleh pejabat berwenang. Lalu yang keempat, partisipatif, yaitu seluruh hasil penilaian kinerja harus melibatkan penilaian dan yang dinilai. Lalu yang terakhir, transparan, yakni seluruh proses dan hasil penilaian dilakukan secara terbuka dan tidak rahasia. Dalam konteks kepegawaian, setiap awal tahun masing-masing pegawai diwajibkan menyusun target-target kinerja yang akan disasar selama kurun waktu 1 tahun ke depan. Mekanisme ini dalam lingkup kepegawaian disebut sebagai sasaran kinerja pegawai atau SKP, yang nantinya akan dilakukan penilaian secara periodik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah ini merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja. Secara filosofis, PP 30 menghadirkan nuansa yang sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam PP 46. Selain aspek format administratif, yang paling mencolok adalah bagaimana merumuskan SKP bagi PNS. Secara teknis, PP 30 ini juga telah dilengkapi dengan aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menpan RB Nomor 8 Tahun 2021 yang diberi judul Sistem Manajemen Kinerja PNS. Hadirnya PP 30 dan aturan tambahannya melalui Permenpan 8 sedikit banyak memantik perhatian dari banyak pihak. Tidak hanya terkait dengan perubahan tata cara, aturan tersebut menghadirkan konsep-konsep baru terkait penilaian kinerja maupun sistem manajemen kinerja secara umum bagi PNS. Melalui Permenpan dengan 294 halaman tersebut cukup membuat kedir banyak kalangan, bahkan termasuk para pengelola kepegawaian itu sendiri yang sehari-harinya mengurusi kinerja. Dalam aturan setingkat peraturan menteri tersebut telah dijabarkan secara detail khusus bagaimana melakukan penyusunan rencana SKP serta bagaimana melakukan penilaian. Salah satu hal yang mencolok dari pengaturan SKP terbaru ini terlihat pada mekanisme perencanaan kinerja. Mekanisme ini merupakan tahapan yang paling krusial mengingat nantinya akan menghasilkan uraian SKP yang akan menjadi landasan setiap kegiatan. Setiap kepegawai dalam menjalankan aktivitas tentu akan berpedoman pada SKP ini. Demikian halnya dengan penilaian kinerja. Tentu akan didasarkan pada uraian SKP yang telah tersetetkan tersebut. Makanya, salah satu fundament penting dari aturan SKP terbaru ini terletak dari mekanisme perencanaan, yakni dalam menelurkan sasaran kinerja pegawai. Perumusan sasaran kinerja pegawai jika sebelumnya bersifat terbuka, kini lebih terarah. Jika dahulu setiap pegawai dapat menyusun SKP sesuai dengan tugas sehari-hari, maka dengan hadirnya PP 30 diletakkan dengan mekanisme yang lebih rigid. Setiap PNS dalam menyusun SKP harus didasarkan pada sasaran kinerja atasannya secara terstruktur dan berjenjang. Mekanisme ini diistilahkan sebagai cascading, yang merupakan upaya penyelarasan kinerja dari pucuk pimpinan unit kerja sampai dengan pegawai lini terbawah. Asumsinya, seluruh target kinerja pimpinan unit kerja akan terbagi habis secara teknis dan berjenjang sesuai dengan mekanisme struktur dan rentang kendali yang dimiliki. Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, masing-masing pegawai menyusun sendiri-sendiri target kerjanya, yang terkadang tidak inline dan pencapaian target kerja pimpinan maupun organisasi.